Assalamualaikum, gimana kabarnya semua? Kembali lagi dengan pembelajaran Bapak di sini. Kali ini kita masuk pada pembelajaran kedua. Ya, jika kalian masih ingat pada materi pembelajaran kita yang pertama, di bab pertama ini kita belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Dibagi menjadi dua pembelajaran, yaitu pembelajaran satu mengenai kita memahami terlebih dahulu apa itu teks laporan hasil observasi. Baru pada pertemuan kedua itu kita mempelajari struktur dan kaidah kebahasaannya. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan masuk kepada pembelajaran yang kedua, yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaannya. Ya, jika kalian tadi memperhatikan pada pertemuan pertama kita, seharusnya pada pembelajaran kedua itu yang pertama kita pelajari menyajikan teks laporan hasil observasi. Tetapi berdasarkan kurikulum baru yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Indonesia, pada pembelajaran kedua ini kita masuk pada bagian mengonstruksi teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Ya, sehingga pembelajaran kedua ini, materi yang seharusnya kita mempelajari bagaimana menyajikan teks laporan hasil observasi, itu kita lewati, kita masuk pada mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Baiklah, kita masuk pada materinya. Jika kalian mendengar kata konstruksi, ya konstruksi itu biasa dipakai untuk bangunan. Konstruksi itu merupakan sebuah struktur atau susunan yang ada di dalam bangunan. Sehingga di sini bisa kalian lihat bahwa gambaran yang Bapak pakai itu gambaran bangunan. Karena memang biasanya konstruksi itu dipakai pada bangunan. Kalian bisa lihat, dalam bangunan ini terdapat struktur. Strukturnya terdiri dari bagian yang paling bawah, itu adalah pondasi. Kemudian temboknya dan atapnya. Lalu dalam konstruksi bangunan ini juga terdapat spesifikasi. Spesifikasinya itu pada bagian pondasinya misalkan ini menggunakan batu kali. Lalu pada bagian temboknya menggunakan batu bata, ada kusen dan jendelanya dan kacanya. Setelah itu bagian atasnya menggunakan genteng. Gitu. Mengonstruksi berarti kita menyusun atau membangun. Dalam artian mengonstruksi sebuah bangunan, kita akan membuat sebuah bangunan. Sehingga dengan analogi kita menggunakan gambaran bangunan seperti ini, bagaimana dengan mengonstruksi teks laporan hasil observasi? Pada intinya mirip. Jadi, dalam hal mengonstruksi teks laporan hasil observasi, kita memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Pada isinya itu terdapat struktur, dan aspek kebahasaannya itu ada kaidah kebahasaan. Mengenai struktur itu seperti apa dan kaidah kebahasaan itu bagaimana, itu kalian bisa lihat kembali pada video pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua. Kita sudah membahas bagaimana itu struktur dan bagaimana itu kaidah kebahasaan. Di sini kita mengambil analogi dari bangunan, susunan struktur dari sebuah teks yang akan kita buat nantinya. Bagian awal itu merupakan pernyataan umum. Yang kedua itu aspek yang dilaporkan. Dan yang ketiga itu merupakan penutup. Jika kalian lihat pada contoh tulisan yang Bapak tampilkan di sini, bagian pernyataan umum itu ada di paragraf awal. Sedangkan aspek yang dilaporkan itu ada di 2 paragraf selanjutnya. Bagian penutup yang mana? Bagian penutup itu ada di bagian bawahnya. Kebetulan Bapak tidak tampilkan di sini. Cara analogi mirip dengan bagaimana menyusun atau membangun sebuah bangunan. Awalnya di mana? Awalnya kita akan membangun sebuah pondasi. Di sini bagian awalnya apa? Pernyataan umum. Kita membuat sebuah paragraf hasil observasi
itu kita simpan di atas. Kenapa bangunan ada di bawah? Kenapa teks ada di atas? Karena pada bangunan, langkah awal kita membangun itu pasti bagian pondasinya, baru bagian temboknya, dan ditutup dengan atap. Tidak mungkin kita mulai dari atap terlebih dahulu. Lalu kenapa pada bagian kita membuat teks laporan atau membuat teks atau tulisan, itu dimulai dari bagian pertama? Karena memang pada saat kita membuat tulisan, pasti inilah yang akan kita buat terlebih dahulu, bagian awal. Dan juga bagian inilah yang akan dibaca oleh pembaca nantinya. Di dalam tulisan ini terdapat aturan-aturan, yaitu ada kalimat definisi. Ada baiknya jika kalian bingung dengan kaidah kebahasaan, definisi apa, aspek yang dilaporkan itu berupa apa, kalian lihat kembali pada materi pembelajaran kita yang kedua. Kalimat definisi ini biasanya ada di bagian pernyataan umum. Baru pada aspek yang dilaporkan itu, kita menyertakan deskripsi mengenai apa yang kita definisikan sebelumnya. Ada konjungsi di dalam tulisan ini. Terdapat kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ada anonim sinonimnya. Dan juga menggunakan data. Di sini ada kriteria laporan hasil observasi yang baik itu seperti apa. Bisa kalian lihat, ada 4 kriterianya. Yang pertama, ditulis dengan bahasa yang baik dan jelas. Lalu yang kedua, tidak menimbulkan salah pengertian. Yang ketiga, disertai data yang akurat dan meyakinkan. Dan yang keempat itu menarik untuk dibaca. Kriteria teks laporan hasil observasi ini sebetulnya mirip dengan prinsip identifikasi yang pernah kita pelajari pada pertemuan yang pertama. Di sana ada kata yang diulang, yaitu tidak menimbulkan salah pengertian. Ya, teks laporan hasil observasi itu sebisa mungkin tidak memberikan pengertian ganda. Berikutnya, ini merupakan hal yang perlu diperhatikan jika kalian ingin membuat teks laporan hasil observasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, nama atau tema kegiatannya apa. Itu perlu kalian perhatikan karena temanya itu menentukan apa yang akan kalian amati nantinya. Lalu yang kedua, pendahuluannya bagaimana. Lalu selanjutnya, tujuan kegiatannya. Oke. Dulu pernah Bapak sampaikan bahwa dalam hal pengamatan kita dapat mengamati sebuah objek atau sebuah peristiwa. Dalam sebuah objek, Bapak misalkan di sini. Jika objeknya di sini merupakan sebuah handphone, hal yang bisa kita amati di sini pasti banyak, pasti sangat luas. Sehingga untuk mempersempit apa yang akan kita amati, itu kalian tentukan pada bagian tujuan kegiatan. Tujuan kalian bisa dengan hal seperti mengamati fungsi handphone dalam hal pembelajaran jarak jauh di masa pandemi corona seperti ini. Begitu. Jadi tujuan itu pasti menentukan apa sih yang akan kalian amati nantinya. Selanjutnya, kalian melaksanakan proses pengamatan tersebut. Waktu dan tempat pelaksanaannya itu juga tergantung dari apa ya tema kalian dan tujuan kegiatan kalian. Proses pelaksanaannya seperti apa, lalu berikan simpulan dan saran. Ya, jika melihat hal yang perlu kalian perhatikan ini merupakan hal-hal yang perlu kalian perhatikan jika kalian ingin memulai mengamati sesuatu. Sesuatu itu, tadi Bapak sampaikan, tidak terbatas pada objek atau benda, tapi juga bisa dengan kalian mengamati sebuah peristiwa. Selanjutnya, langkah-langkah mengonstruksi. Ya, jika kalian masih di pikiran itu mengonstruksi halnya masih bangunan, begitu ya. Di sini mengonstruksi itu berarti kalian menyusun.
atau membuat teks laporan hasil observasi. Di sini bisa kalian lihat ada 8 langkah. Ya, ini jika kalian ingin membuat teks laporan hasil observasi itu dengan pengamatan yang terinci dan seksama. Tadi sudah Bapak sampaikan, pada saat kalian ingin membuat teks laporan hasil observasi, pengamatannya itu bisa dengan pengamatan yang sederhana. Contohnya, kalian yang sekarang berada di rumah saja, terdampak pembelajaran kalian terkena dampak pandemi COVID-19, kalian bisa mengamati sekeliling kalian bisa mengamati apa saja yang ada atau objek atau benda di rumah kalian sendiri. Kalian juga bisa mengamati apa yang kalian pegang, contohnya handphone ini sebagai bahan kalian, sebagai alat utama kalian dalam hal melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring saat ini. Jadi, apa yang kalian amati itu bisa dengan lakukan pengamatan secara sederhana. Ya, pengamatan itu pada pertemuan pertama Bapak sudah menyampaikan bisa dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung. Dengan cara kita melihatnya, kita memperhatikan fisik bendanya ini, kita lalu dengan yang kedua itu kita bisa secara tidak langsung atau dengan cara kita mewawancara seseorang mengenai kondisi saat ini begitu. Untuk materi mengkonstruksi teks laporan hasil observasi, Bapak rasa sebenarnya cukup sederhana, tetapi kalian perlu banyak mencari contoh bagaimana teks laporan hasil observasi itu dibuat oleh orang-orang yang sudah lebih berpengalaman, sudah lebih profesional. Itu bisa kalian lihat, bisa kalian cari di banyak artikel-artikel, bisa itu berita, bisa itu artikel ilmiah, itu bisa kalian cari banyak di media internet. Sehingga dalam hal pembelajaran kalian untuk lebih memahami bagaimana sih teks laporan hasil observasi itu dibuat, silakan kalian untuk tugas pertemuan ketiga kali ini cari 2 contoh teks laporan hasil observasi di internet. Ya, bisa dimengerti. Kalian cari 2 contoh teks laporan hasil observasi di internet. Bapak bebaskan temanya. Silakan kalian cari sebebas-bebasnya. Hanya saja perhatikan, tidak semua artikel atau tulisan itu bisa dikatakan teks laporan hasil observasi. Ada prinsip identifikasi di pertemuan pertama. Silahkan kalian pelajari itu. Itulah yang menentukan apa yang kalian baca itu merupakan teks laporan hasil observasi atau bukan. Setelah kalian menemukan 2 artikel atau 2 contoh mengenai teks laporan hasil observasi, copy link alamat tulisan atau artikel yang kalian temukan. Lalu kalian copy pastekan link tersebut di halaman Google Form absensi yang nanti Bapak sediakan. Bapak contohkan di sini. Misalkan kalian mencari teks laporan hasil observasi itu di media berita. Begitu. Itu Bapak contohkan. Misalkan kalian menemukan bahwa artikel ini dan artikel ini merupakan teks laporan hasil observasi. Misalkan seperti itu. Kalian copy link tersebut. Lalu kalian copy paste link tersebut pada halaman Google Form absensi yang Bapak sediakan. Ini kan baru 1. Lalu kalian copy paste artikel yang kedua atau contoh teks laporan hasil observasi kedua yang kalian temukan. Nah, ini kan sudah 2 artikel atau 2 contoh yang kalian temukan. Baru bagian ketiga ini kalian tambahkan alasan kenapa teks yang kalian pilih itu merupakan teks laporan hasil observasi. Ya,
Silakan kalian beri alasannya apa, kenapa kalian memilih teks tersebut. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan dapat dipahami. Sehat-sehat untuk kalian semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.